Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siva Eka Puspita dari kelas PAI 4A. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis penelitian saya yang ditujukan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan kurikulum yang sedang diterapkan di MAN 3 Ciamis saat ini dengan kurikulum yang sebelumnya, dan bagaimana sih implementasinya dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, MAN 3 Ciamis saat ini tuh menerapkan kurikulum merdeka yang dipadukan dengan kurikulum berbasis cinta. Nah, sebelum menggunakan kurikulum tersebut, madrasah mengalami beberapa tahap penyempurnaan kurikulum yang mengacu pada regulasi Kementerian Agama, yaitu KMA 347, KMA 450, hingga KMA 1503 yang menjadi dasar penerapan KBC. Nah, perbedaan utama antara kurikulum sebelumnya dan kurikulum yang diterapkan saat ini terletak pada pendekatan pembelajarannya gitu. Kurikulum sebelumnya itu lebih berfokus pada pencapaian kompetensi dan penguasaan materi, sedangkan kurikulum merdeka memberikan ruang yang lebih luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya. Nah, selain itu, kurikulum berbasis cinta juga menambahkan penguatan karakter melalui nilai cinta kepada Allah, Rasulullah, ilmu pengetahuan, dirinya sendiri, lingkungannya, sesama manusia, serta bangsa dan negara. Nah, dalam proses pengembangannya, MAN 3 Ciamis itu memiliki tim pengembang kurikulum yang terdiri dari kepala madrasah, ada wakil kepala bidang kurikulum, guru dari berbagai rumpun mata pelajaran, lalu ada komite madrasah, dan perwakilan pondok pesantren. Nah, setiap awal tahun pelajaran itu dilakukan musyawarah untuk menyusun dan menyempurnakan dokumen kurikulum sesuai kebutuhan madrasah dan perkembangan pendidikan. Setelah kurikulum disusun, dilakukan sosialisasi kepada guru. Nah, kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan dievaluasi secara berkala. Nah, dari hasil analisis yang saya peroleh gitu ya, kurikulum yang diterapkan di MAN 3 Ciamis memiliki komponen yang sangat lengkap. Tujuan kurikulum itu tidak hanya menekankan pencapaian akademik saja, tapi juga pembentukan karakter religius dan keterampilan peserta didik. Selanjutnya ada isi kurikulum yang mencakup mata pelajaran umum, keagamaan, serta mata pelajaran pilihan yang dikelompokkan ke dalam rumpun sains, sosial, dan agama. Selanjutnya ada strategi pembelajaran yang digunakan itu sangat beragam, seperti PBL, ada PJBL, ada cooperative learning, ada diskusi, tanya jawab, serta pendekatan deep learning yang menekankan pembelajaran bermakna, mendalam, dan menyenangkan. Lalu media pembelajaran yang digunakan juga cukup beragam, mulai dari buku pelajaran, ada perpustakaan, media elektronik, laboratorium komputer, hingga platform digital. Sementara itu, evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil belajar, supervisi pembelajaran, evaluasi perangkat pembelajaran, serta rapat evaluasi kurikulum yang dilaksanakan secara berkala setiap semesternya. Lalu, jika dianalisis berdasarkan model konsep kurikulum di MAN 3 Ciamis itu tidak hanya berorientasi pada model subjek akademis saja, tapi juga mengandung model humanistik dan rekonstruksi sosial. Hal ini terlihat dari upaya madrasah dalam mengembangkan karakter peserta didik, membangun kepedulian sosial, serta menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Nah, selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga menunjukkan adanya unsur model teknologis dalam pengembangan kurikulum.
Keberhasilan implementasi kurikulum didukung oleh beberapa faktor, yaitu kepemimpinan kepala madrasah, lalu ada kompetensi guru, fasilitas sekolah, dukungan orang tua, kegiatan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, serta pelatihan dan workshop yang rutin dilaksanakan. Nah, namun demikian, terdapat beberapa hambatan atau kendala seperti kurangnya manajemen waktu siswa yang tinggal di pesantren, lalu ada kurangnya kedisiplinan belajar dan keterbatasan akses teknologi. Untuk mengatasi hal tersebut, madrasah melakukan pembinaan disiplin, penguatan manajemen waktu, peningkatan kompetensi guru, serta pengadaan sarana pembelajaran berbasis digital. Lalu berdasarkan hasil evaluasi pengembangan kurikulum di MAN 3 Ciamis menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya prestasi akademik dan non-akademik siswa, sarana pembelajaran yang kondusif, keberhasilan program unggulan 3T yaitu tahfiz, tahsin, dan tamyiz, serta meningkatnya jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri yang mencapai lebih dari 60%. Selain itu, implementasi kurikulum berbasis cinta atau KBC juga menjadi identitas khas madrasah dalam membentuk peserta didik yang berkarakter, religius, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis pengembangan kurikulum di MAN 3 Ciamis. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.